Pada video ini, akan ditunjukkan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan dengan kasus ujung bebas bilateral atau free end. Kasus ujung bebas bilateral merupakan kasus di mana terdapat kehilangan gigi pada bagian posterior kanan dan kiri dari rahang dan masuk ke dalam klasifikasi Kennedy kelas 1. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pencetakan rahang. Pada video ini, akan dilakukan pencetakan rahang atas dan rahang bawah pada model Phantom. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah sendok cetak parsial rahang atas dan rahang bawah, crown mesh, rubber bowl, spatula, lampu spiritus, malam merah, bahan cetak irreversible hidrokoloid atau alginat, gypstone. Sebelum dilakukan pencetakan rahang, perlu dilakukan pembuatan occlusal stop pada sendok cetak. Fungsi occlusal stop adalah sebagai stabilitas sendok cetak dan memberi ketebalan bahan cetak. Cara membuat occlusal stop adalah ambil malam merah dengan lebar 5 mm setebal 2 lapis malam, kemudian ditekan pada sendok cetak pada posisi gigi incisivus, premolar, serta molar 1 kanan dan kiri. Pencampuran bahan cetak. Cara mencampur bahan cetak. Ukuran bahan cetak untuk rahang atas yaitu 3 takaran dan untuk rahang bawah 2 takaran. Masukkan bahan cetak alginat sesuai takaran ke dalam rubber bowl, kemudian tambahkan air pada rubber bowl tersebut. Aduk hingga adonan menjadi homogen dan tanpa ada gelembung udara. Cara memasukkan adonan ke dalam sendok cetak. Letakkan sebagian adonan sepanjang sayap bukal atau bukal flame, sebagian lagi sepanjang lingual sampai ke sisi sendok lainnya. Pencetakan rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas. Sebelum dicetak, pasien dilatih untuk membiasakan bernafas melalui hidung. Posisi operator berada di sebelah kanan belakang. Sendok cetak rahang atas yang telah berisi adonan dimasukkan dalam model Phantom dengan cara menempelkan bagian posterior terlebih dahulu dan dengan perlahan bagian anterior ditekan hingga sendok cetak menutupi seluruh bagian rahang atas. Bibir dikatupkan dengan cara mengucapkan huruf U dan sebaiknya dilakukan trimming pada bibir dan pipi. Rahang bawah. Posisi operator di kanan depan pasien. Sendok cetak rahang bawah yang telah berisi adonan dimasukkan dalam model Phantom dengan cara menempelkan bagian posterior terlebih dahulu dan dengan perlahan-lahan bagian anterior ditekan hingga sendok cetak menutupi seluruh bagian rahang bawah. Jangan lupa untuk membersihkan alginat pada bagian lingual model Phantom. Posisi pasien sedemikian rupa sehingga waktu membuka mulut dataran oklusal gigi rahang bawah sejajar dengan lantai. Sendok cetak rahang bawah yang telah berisi adonan dimasukkan dalam mulut dan ditekan dari bagian posterior terlebih dahulu. Pasien diinstruksikan untuk menjulurkan lidah ke atas, kemudian mengucapkan huruf U. Dilakukan muscle trimming pada bibir dan pipi sebelum bahan cetak mengeras, ditaksir dengan 2 jari telunjuk agar sendok cetak tidak berubah. Cara melepas sendok cetak dari model Phantom. Menggerak-gerakan sendok cetak pada bagian posterior rahang hingga terasa bebas, kemudian lepas sendok cetak dengan 1 kali tarikan. Mula-mula,
Pipi ditarik sedemikian rupa dengan maksud udara dapat masuk di bagian lipatan bukal, kemudian cetakan dilepas dengan sekali tarik. Setelah didapatkan hasil cetakan, cetakan diisi dengan stone gips. Pengisian cetakan dengan gips stone. Cara pengisian cetakan adalah dengan memasukkan air terlebih dahulu pada rubber bowl, diikuti dengan memasukkan gips stone. Aduk adonan hingga homogen dan tidak terdapat gelembung udara. Miringkan cetakan negatif, kemudian diisi adonan dengan cara menuang dan mengetuk cetakan tersebut hingga terisi sebagian. Kemudian letakkan cetakan dan diisi kembali hingga seluruh permukaan tertutup dengan gips stone. Tahap desain gigi tiruan sebagian lepasan. Keterangan gambar. 1. Anasir gigi. 2. Cengkram C dengan modifikasi sandaran oklusal menjauhi sadel pada gigi 15, 25, 34, dan 44. 3. Plat basis resin akrilik desain bilateral dengan perluasan basis ke distal. 4. Plat anterior resin akrilik setinggi cingulum. Tahap 1. Menentukan klasifikasi daerah tidak bergigi dan indikasi protesa. Rahang atas dan rahang bawah masuk ke dalam klasifikasi Kennedy kelas 1. Indikasi protesa, gigi tiruan sebagian lepasan resin akrilik desain bilateral dengan perluasan basis ke distal. Tahap 2. Menentukan macam dukungan. Rahang atas dan rahang bawah merupakan dukungan kombinasi mukosa dan gigi. Tahap 3. Menentukan macam penahan. Direct retainer, rahang atas, gigi 15 dan 25 menggunakan cengkram C modifikasi sandaran oklusal menjauhi sadel. Rahang bawah, gigi 34 dan 44 menggunakan cengkram C modifikasi sandaran oklusal menjauhi sadel. Indirect retainer, rahang atas, plat anterior setinggi cingulum pada gigi 12, 11, 21, 22, dan 23. Rahang bawah, plat anterior setinggi cingulum pada gigi 33, 32, 31, 41, dan 42. Tahap 4. Menentukan konektor. Rahang atas dan rahang bawah, plat resin akrilik desain bilateral dengan perluasan basis ke distal. Pembuatan C-clamor. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan C-clamor dengan modifikasi sandaran oklusal. Posisi penempatan clamor berada di bagian bukal di bawah garis survei. Sandaran oklusal diletakkan menjauhi sadel pada kasus free end. Alat dan bahan yang digunakan adalah kawat diameter 0,8 mm untuk gigi posterior, tang bulat, tang setengah bulat, tang pipih, dan tang potong. Tahapan pembuatan C-clamor dengan modifikasi sandaran oklusal. Potong kawat menggunakan tang potong dengan panjang perkiraan 10 cm. Kemudian, bengkokkan kawat dengan menggunakan tang setengah bulat sesuai dengan kontur gigi untuk membentuk clamor pada bagian lengan. Untuk membentuk bagian pundak, bengkokkan kembali kawat dengan tang pipih ke arah palatal atau lingual dari model.
Selanjutnya, bentuk bagian basis dengan cara membengkokkan kawat menggunakan tang pipih, yang dilanjutkan dengan tang setengah bulat sehingga akan membentuk basis yang melengkung ke arah oklusal gigi. Bentuk sandaran oklusal dengan cara membengkokkan kawat menggunakan tang pipih atau tang bulat ke arah oklusal gigi. Kemudian potong kelebihan kawat yang tersisa dan pastikan seluruh klamer menempel pada bagian gigi. Pembuatan base plate. Siapkan malam merah, panaskan pada lampu spiritus, dan diletakkan kemudian ditekan pada model. Pada gigi anterior, batas plat ditekan setinggi cingulung, sehingga hal ini akan berfungsi sebagai indirect retainer. Batas plat pada bagian posterior disesuaikan dengan desain GTSL masing-masing. Selanjutnya, lakukan processing base plate di laboratorium. Setelah pembuatan base plate selesai di laboratorium, selanjutnya lakukan try-in base plate pada model Phantom. Periksa retensi dan stabilisasi base plate tersebut. Pembuatan bite trim. Bite trim dibuat dengan cara menggulung malam merah seperti bentuk tapal kuda, diletakkan pada bagian base plate yang akan diberi anasir gigi, dan dibuat setinggi gigi sebelah yang masih ada. Pencarian gigitan sentrik. Cari gigitan sentrik dengan cara memanaskan terlebih dahulu bite trim rahang atas dan rahang bawah pada nyala api spiritus hingga sedikit lunak. Kemudian pasang base plate dan bite trim pada model Phantom. Kemudian, oklusikan rahang atas dan rahang bawah hingga oklusi yang sesuai dan terdapat tapak gigitan gigi 25 dan 35 ke bite trim rahang bawah. Pencetakan model kerja. Longgarkan klamer pada base plate rahang atas dan rahang bawah, dan siapkan alat bahan untuk pencetakan model kerja. Lakukan pencetakan model kerja dengan bahan alginat. Base plate rahang atas dan rahang bawah harus dapat ikut menempel pada cetakan alginat. Kemudian, oleskan vaselin pada fitting surface base plate rahang atas dan rahang bawah, dan isi dengan gips stone. Pemasangan atau mounting pada artikulator. Sebelum melakukan mounting pada artikulator, kita harus mengetahui bagian-bagian dari artikulator. Bagian-bagian tersebut adalah upper member, lower member, vertical pin, incisal pin, dan incisal table. Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk mounting pada artikulator adalah rubber bowl, spatula, gips plaster, plastisin, wax mesh. Cara pemasangan model pada artikulator adalah
Oklusikan rahang atas dan rahang bawah sesuai dengan gigitan sentrik yang telah didapatkan. Posisikan vertical pin pada artikulator dengan batas garis yang paling tebal pada vertical pin tersebut menyentuh batas atas upper member. Kemudian, kencangkan vertical pin tersebut. Pasang incisal pin pada artikulator, kemudian pasang karet gelang pada batas yang terdapat di bagian samping artikulator. Atur posisi model rahang pada artikulator menggunakan alas dari plastisin, hingga ketinggian oklusal sejajar dengan karet gelang dan bagian anterior menyentuh incisal pin. Jika sudah sesuai, aduk gips plester hingga homogen dan tanpa ada gelembung udara. Kemudian buka upper member dan tuang sebagian adonan pada bagian tersebut. Tutup upper member, rapikan gips plester, kemudian tunggu hingga setting. Setelah setting, lepas plastisin pada model rahang, kemudian tuang adonan gips plester pada bagian bawah model rahang, rapikan, dan tunggu hingga setting. Pemasangan anasir gigi. Alat dan bahan yang digunakan adalah anasir gigi akrilik, malam merah, lampu spiritus, crown mesh, Arkansas burr. Ambil gigi yang sesuai dengan elemen gigi yang hilang. Sesuaikan ukuran anasir gigi dengan ruang yang hilang pada rahang. Apabila ukuran masih terlalu besar dan tidak dapat beroklusi, anasir gigi dapat dikurangi dengan menggunakan Arkansas burr. Bagian gigi yang tidak boleh dikurangi adalah bagian bukal dari anasir gigi. Jika ukuran sesuai dan oklusi sudah baik, anasir gigi dapat difiksasi dengan malam merah. Besar gigi disesuaikan dengan gigi yang hilang, dan pada waktu meradir, bagian bukal tidak boleh diradir. Pada prosesus alveolaris, dataran oklusal gigi terletak pada bidang oklusi dan beroklusi baik dengan gigi antagonisnya. Memodel malam. Tahapan yang selanjutnya adalah memodel malam. Alat dan bahan yang digunakan adalah malam merah, crown mesh, lampu spiritus. Siapkan malam merah, panaskan pada lampu spiritus, dan diletakkan kemudian ditekan pada model. Pada gigi anterior, batas plat ditekan setinggi cingulung. Hal ini akan berfungsi sebagai indirect retainer. Batas plat pada bagian posterior disesuaikan dengan desain GTSL masing-masing. Kemudian malam merah dihaluskan dan dirapikan menggunakan crown mesh hingga seluruh permukaan halus dan mengkilat. Selanjutnya, gigi tiruan sebagian lepasan dengan kasus ujung bebas bilateral siap untuk diprosesing.